Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga hari Bunda menyenangkan. Kali ini saya akan melanjutkan kisah yang berjudul Janda Bertemu dengan Bujang Lapuk. Keesokan harinya, Ayu bangun seperti biasa saat azan subuh berkumandang di masjid. Wanita itu mengerjapkan matanya menatap sekeliling kamar. Rasanya nyaman sekali. Tiba-tiba, dia teringat kalau kamar kos yang dia tinggali saat ini dibayar oleh atasannya. Aku utang budi sama Pak Satria. Ya sudahlah, sekarang lebih baik aku bangun dan bersiap-siap untuk kerja. Ayu pergi ke kamar mandi, lalu bersiap. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 5 lebih. Ayu pun berniat keluar karena di luar sudah terdengar suara orang mengobrol. Sepertinya penghuni kos ini sudah pada bangun. Aku mau ajak kenalan gumam Ayu lalu keluar dari kamarnya. Hai, sapa Ayu Rama seraya mengubar senyum. Hai, baru ya? Sahut salah satu gadis lalu berjalan mendekati Ayu. Aku Siva, kamu? Saya Ayu. Oh Ayu, saya Shirley. Saya Reni. Mereka saling berjabat tangan. Kamu baru ya Yuk? Tanya Reni. Iya, saya baru masuk tadi malam. Oh iya, kerja di mana? Saya kerja di perusahaan Adam Group, jadi cleaning service. Oh, gak apa-apa jadi cleaning service, yang penting pekerjaan halal. Iya, aku juga pengen kerja, tapi aku sedang sibuk kuliah. Timpal Shirley. Ada lowongan gak Yuk? Aku maulah nyambi kerja. Tanya Siva. Oh, kalau soal itu saya belum tahu, nanti saya tanyain ya. Mereka lalu mengobrol hingga pukul 6. Lalu Ayu berpamitan. Sudah dulu ya ngobrolnya, saya masuk kerja jam 7 nih. Mau berangkat sekarang, takut telat nanti. Sekaligus mau beli sarapan juga, pamit Ayu. Oh, kalau kamu mau cari sarapan di sana ada yang jual bubur ayam atau lontong. Tapi antrinya panjang kalau jam segini. Kalau mau kue-kue juga banyak di sana. Oh iya, kalau begitu saya mau siap-siap dulu ya, pamit Ayu. Terpaksa, hari ini Ayu pergi jalan kaki. Ayu menyimpan uang yang diberikan Satria semalam ke dalam dompetnya. Kamu jalan kaki yuk. Iya, nanti aku naik Gojek saja di depan. Jalan kaki juga bisa sih kalau kamu sanggup. Lihat saja nanti, saut Ayu. Kamu gak punya sepeda motor? Ada sih, tapi aku tinggal di kantor. Nanti pulangnya baru naik sepeda motor. Oh ya sudah, baguslah kalau jalan kaki setiap hari capek juga. Iya benar, ya sudah aku kerja dulu ya, pamit Ayu. Iya hati-hati ya Yu, sahut yang lain. Ayu meninggalkan kosannya. Wanita itu berjalan sedikit tergesa karena harus membeli sarapan dulu yang kata teman-temannya tadi. Biasanya jam segini banyak yang mengantri. Ayu melihat antrian yang paling sedikit. Dia lalu memilih membeli bubur ayam yang antriannya hanya ada 4 orang saja. Hampir 10 menit berlalu, pesanan Ayu baru siap. Berapa bang? 12.000 mbak. Ayu memberikan uang 50.000 rupiah pada abang penjual bubur ayam. Setelah mendapat kembalian, Ayu segera pergi ke kantor dengan menumpang Gojek. Sampai di depan kantor, Ayu langsung turun. Baru saja Ayu membayar Gojek yang dia pesan, mobil Satria sampai. Laki-laki itu membuka kaca jendela mobilnya lalu menoleh ke arah Ayu. Ayu tersenyum namun Satria hanya diam saja. Laki-laki itu lalu kembali menutup kaca jendela mobilnya lalu pergi ke parkiran. Benar-benar laki-laki yang susah ditebak. Ayu membatin lalu segera pergi ke ruangan di mana semua cleaning service berkumpul. Sepeda motor kamu kok ditinggal? Tanya Mala. Iya kemarin aku kan diantar Pak Satria cari kosan. Hah? Beneran Yuk? Iya, kenapa memangnya? Pak Satria baik banget sama kamu ya. Mungkin dia kasihan sama aku kalau harus muter-muter naik sepeda motor cari kosan. Sudah hampir maghrib juga kan kemarin. Iya pasti karena dia merasa kasihan sama kamu. Kamu jangan mudah terbawa perasaan sama perlakuan laki-laki. Maksud kamu? Nggak apa-apa. Jadi kamu sudah dapat kos? Iya sudah. Bukannya kamu gak punya uang? Iya, aku pinjam uang sama Pak Satria. Oh ya? Lalu Pak Satrianya mau pinjamin kamu uang? Iya mau, kan sebentar lagi kita gajian. Wah, Pak Satria bisa sebaik itu sama kamu yuk. Sudah yuk, nanti lagi ngobrolnya. Tuh, semua sudah pada kumpul.
Ucap Ayu mengalihkan pembicaraan. Bisa gawat kalau malah banyak bertanya. Gadis itu kan suka sama Pak Satria, Ayu membatin. Setelah selesai briefing dan mendapatkan tugas masing-masing, Ayu dan Mala berpisah. Kebetulan Ayu mendapat tugas membersihkan lantai di mana ruangan Satria berada. Terlebih dahulu, Ayu membersihkan ruangan Satria supaya jika laki-laki itu datang, Ayu sudah selesai dengan pekerjaannya. Ayu tidak ingin berada dalam satu ruangan bersama atasannya itu. Karena, walau bagaimanapun, Ayu masih kurang nyaman dengan laki-laki yang sudah menolongnya itu. Sedikit lagi Ayu menyelesaikan pekerjaannya di ruangan Satria. Namun tiba-tiba laki-laki yang ingin dihindarinya itu datang. Biasanya pagi-pagi laki-laki itu akan keliling dulu mengecek pekerjaan karyawan. Cleaning service, baru masuk ke ruangannya. Pak Satria, gumam Ayu. Tadi saya ke kosan kamu, ternyata kamu sudah berangkat. Iya Pak, tadi saya cari sarapan dulu jadi pergi lebih awal. Bagaimana? Kamu suka tinggal di sana? Alhamdulillah Pak, saya suka. Bagaimana penghuni yang lain? Lingkungannya apa nyaman untuk kamu tinggali lama? Alhamdulillah sepertinya lingkungannya baik Pak. Teman-teman kos juga baik-baik. Mungkin saya akan nyaman tinggal di sana. Jelas Ayu. Harganya saja yang gak bikin nyaman Pak, ucap Ayu dalam hati. Ya sudah, kamu boleh keluar, ucap Satria. Terima kasih Pak. Untuk apa? Terima kasih karena sudah menolong saya. Sama-sama. Ya sudah, saya banyak pekerjaan, ucap Satria datar. Baik Pak, saya permisi dulu, pamit Ayu, lalu keluar dari ruangan Satria. Ia pun berpapasan dengan Pak Didit saat baru beberapa langkah dari ruangan Satria. Laki-laki itu menatap Ayu penuh kebencian. Ayu lalu mempercepat langkah kakinya. Kenapa kamu buru-buru begitu? Seperti habis melihat hantu, tanya Malah heran. Iya, hantunya kepala hitam. Hah, siapa sih? Pak Didit, bisik Ayu sembari menempelkan jari telunjuknya ke bibir. Hati-hati kamu jangan sampai berpapasan dengan dia sendirian. Iya, tadi ketemu dia pas keluar dari ruangan Pak Satria. Aku langsung buru-buru pergi dari sana deh. Kamu dari ruangan Pak Satria? Iya, kan habis bersihin ruangannya. Kenapa kamu tidak kasih tahu aku yuk? Kan aku mau gantiin kamu kalau bersihin ruangan Pak Satria. Loh, kamu kan tadi tahu tugasku bersihin di lantai yang ada ruangan Pak Satrianya. Tapi kamunya diam saja, aku lupa. Ya, aku juga lupa, sahut Mala. Ya sudah, lain kali saja, ucap Ayu. Iya deh, jangan lupa lagi loh, ucap Mala dengan wajah kesal. Lalu pergi dari hadapan Ayu dengan menghentakkan kaki. Kok malah sekarang jadi gak jelas begini sih? Ayu membatin. Sepulang dari kantor, Ayu sudah sampai di kos-kosan. Baru saja wanita itu memarkirkan sepeda motornya, mobil Satria sampai dan berhenti di depan pagar kos. Ayu langsung menoleh. Loh, Pak Satria? Ada apa Pak Satria kesini? Kenapa? Tidak boleh. Oh, boleh kok Pak, hanya apa? Jangan besar kepala kamu, saya kesini atas permintaan ibu saya. Beliau mengundang kamu makan malam di rumah saya. Iya Pak, ketus banget, Ayu membatin. Kita ke rumah saya sekarang. Sekarang Pak, tapi saya belum mandi. Iya saya tahu, mandilah, saya tunggu. Dan saya tidak suka menunggu lama. Ya sudah saya mandi dulu Pak, Bapak tidak apa-apa nunggu di luar. Saya tunggu di dalam mobil saja. Ya sudah, saya masuk dulu Pak. Setelah siap, Ayu langsung keluar menemui Satria. Yuk, mau kemana sore begini? Itu teman saya ada perlu. Oh, saya duluan Ren. Oke, sahut Reni. Satria membukakan pintu mobil dari dalam. Ayo masuk. Ayu mengangguk lalu masuk ke dalam mobil. Dalam perjalanan tidak ada yang mau memulai pembicaraan. Hingga Ayu pun hanya diam saja. Sampai di rumah Satria, Ayu langsung turun dari mobil. Ayu, ucap Bu Sonia senang. Bu Sonia, apa kabar? Ibu kangen banget sama kamu, ucap Bu Sonia lalu merangkul Ayu, mengajaknya masuk ke dalam rumah. Rumah rasanya sepi, sambungnya lagi. Ayu tersenyum. Kamu menginap di sini ya? Apa? Ucap Satria yang sudah berdiri di belakang mereka. Sesekali saja Tria, kamu itu.
Ayu hanya diam saja, lalu mengikuti Bu Sonia ke dapur. Saya mau bikin puding buah untuk nanti setelah selesai makan malam. Kita ngobrol-ngobrol sambil nonton televisi. Dan makin lengkap ditambah puding buah, ucap Bu Sonia yang begitu antusias mengupas buah. Sini saya bantuin, Bu. Oh jangan, nanti tangan kamu kena pisau. Insya Allah tidak, Bu. Saya akan hati-hati kok, ucap Ayu. Bu Sonia memberikan pisau buah pada Ayu. Ayu pun dengan senang hati mengupas buah dan memotong-motongnya kecil-kecil. Sebentar lagi maghrib, kita salat dulu, setelah itu baru makan malam, ucap Bu Sonia. Tak lama kemudian terlihat Satria keluar dari kamarnya. Laki-laki itu tampaknya baru saja selesai mandi. Bagaimana Ayu? Kamu sudah merasa cocok kan sama Tria? Cocok. Maksudnya, Bu? Tria tadi pagi cerita loh kalau dia yang cariin kamu kos. Anak saya itu memang baik. Tapi entahlah kenapa belum juga mau menikah. Membawa perempuan ke rumah saja tidak pernah. Keluh Bu Sonia. Mungkin pacar Pak Satria ada di luar kota, Bu. Ah, mana mungkin. Ya, siapa tahu saja, Bu. Putra ibu itu pulang kerja tidak pernah kemana-mana. Teleponan saja tidak pernah. Handphonenya sering tergeletak begitu saja di atas nakas atau di samping televisi. Lalu kalau punya pacar di luar kota bagaimana cara mereka berkomunikasi? Saya tidak tahu, Bu. Laki-laki seperti Pak Satria pasti banyak yang suka. Jadi pasti ada salah satu wanita di luar sana yang dekat dengan beliau. Termasuk kamu kan suka sama Tria? Hah? Wajah Ayu seketika memerah. Tuh, kamu suka kan sama Tria? Kamu mau ya jadi mantu ibu? Tak, tapi saya sudah janda, Bu. Memangnya kenapa kalau kamu sudah janda? Kalau kamu suka sama Tria dan Tria juga suka sama kamu, ya tidak masalah. Saya juga tidak akan mempermasalahkannya. Yang penting kalian sama-sama suka dan saya juga suka sama kamu. Saya tidak tahu, Bu, ucap Ayu gugup. Tak selang lama terdengar azan maghrib berkumandang. Bu Sonia menyimpan puding di dalam lemari es. Beliau lalu mengajak keluarganya dan juga Ayu untuk salat berjamaah. Setelah itu mereka pun segera makan malam. Setelah selesai makan malam, Bu Sonia dan Ayu ngobrol melepas kangen. Satria duduk di depan teras menatap ke jalanan. Malam ini aku tidur di sofa lagi deh, Satria membatin. Ayu dan Bu Sonia mengobrol sembari ngemil puding buah yang tadi mereka bikin. Pudingnya sudah cukup keras kan? Tanya Bu Sonia. Iya Bu, enak banget lagi. Pukul 9, Bu Sonia sudah masuk ke kamarnya untuk istirahat. Saat Ayu hendak masuk kamar milik Satria, tiba-tiba pemilik kamar menarik tangan Ayu ke arah ruang makan. Yuk, malam ini saja kamu tidur di sini, ucap Satria karena tadi dia mendengar ibunya meminta Ayu untuk menginap beberapa hari di rumah mereka. Iya Pak, jawab Ayu gugup, lalu masuk ke dalam kamar. Satria mengusap wajahnya kasar lalu kembali ke ruang tengah, duduk di sofa sembari menonton televisi. Kalau seperti ini terus, mana akan semakin gencar menjodohkan aku dengan Ayu, gumam Satria. Memang itu rencananya Mama, memangnya kenapa? Mama, ucap Satria kaget. Kamu itu sudah Mama kasih waktu sampai usia 30 tahun loh Tria. Sekarang usia kamu sudah 32 tahun. Batas waktunya sudah lewat jauh. Tidak ada lagi tawar-menawar. Tidak ada lagi kesempatan kamu untuk memilih jodoh sendiri. Satria mengusap wajahnya kasar. Apa harus Ayu, Ma? Masa kamu tidak punya perasaan apa-apa sama Ayu? Buktinya kamu mau cariin dia kosan, lalu bayarin kosnya. Tadi Ayu cerita loh sama Mama. Ayu cerita? Satria tampak kaget. Iya, dia bilang bulan pertama kos kamu yang bayarin. Lalu untuk apa perhatian kamu itu kalau kamu tidak punya perasaan apa-apa sama dia? Jangan mempermainkan perasaan wanita nak, kasihan Ayu. Dia sudah diperlakukan buruk sama suaminya. Dan sekarang kamu juga mau mempermainkan perasaan dia. Ucap Mama Satria pelan, namun penuh penekanan sama jari telunjuknya menunjuk ke wajah putra satu-satunya itu. Ma, itu karena aku kasihan saja sama dia. Lagi pula belum tentu dia mau menikah denganku. Nanti Mama tanyakan sama dia. Ma, malulah aku. Kenapa mesti malu? Mama yang ingin dia jadi menantu Mama. Ayu itu baik.
Dan yang Mama lihat, dia orangnya jujur, rajin dan sabar. Terserah deh. Beneran ya, kalau Ayu mau, kamu juga harus mau. Lagi pula, Ayu masih masa idaman. Surat cerainya saja belum ada. Jangan-jangan suaminya batal menceraikan dia. Gampang itu. Sambil menunggu masa idahnya habis, kita bisa merencanakan pernikahan kamu dengan matang. Terserah Mama saja, aku pusing. Satria langsung berbaring di atas sofa, lalu menutupi matanya dengan bantal. Bu Sonia tersenyum lalu kembali masuk ke kamarnya. Keesokan harinya setelah selesai mandi, Ayu lalu membantu Bu Sonia membuat sarapan. Bu, saya nggak bisa lama-lama ya. Saya nggak mau pakaian ganti untuk kerja. Oh iya, sarapan dulu baru kamu pulang ke kosan kamu ya. Besok pulang kerja langsung ke sini lagi dan jangan lupa bawa pakaian ganti kamu. Insya Allah ya Bu. Bu Sonia tersenyum. Di kos kamu kan gak ada teman jadi main kesini saja. Ayu tersenyum kaku, bingung. Setelah sarapan siap, Ayu langsung sarapan bersama keluarga Satria. Ayu langsung mencuci semua alat makan setelah selesai sarapan. Bu, maaf saya pulang ke kos sekarang. Saya takut telat karena belum ganti seragam kerja, pamit Ayu. Iya, baiklah. Tria, kamu antar Ayu ke kosnya lalu bareng lagi ke kantor supaya dia tidak telat. Iya Bu, jawab Satria malas. Laki-laki itu langsung naik ke mobilnya, diikuti oleh Ayu setelah berpamitan dengan Bu Sonia dan Pak Sigit, ayah Satria. Harusnya tadi kamu cari alasan supaya nggak menginap di rumah saya lagi yuk. Apa kata tetangga kalau tahu kamu sering menginap di rumah? Iya Pak, nanti tolong Pak Satria sampaikan saja pada Bu Sonia kalau saya nanti malam nggak bisa menginap lagi karena harus mencuci pakaian. Alasan yang cukup bagus, sahut Satria dengan senyuman di wajahnya. Satria tidak ingin kalau sampai ada tetangga yang tahu, pasti mamanya akan mengatakan kalau Ayu adalah calon istrinya. Ayu diam saja sampai mereka tiba di depan kosan Ayu. Terima kasih Pak, saya berangkat sendiri saja ke kantor bawa sepeda motor. Sahut Satria. Ayu pun segera turun dari mobil lalu masuk kamarnya. Wanita muda itu segera berpakaian ganti, lalu bersiap untuk pergi. Sampai di depan kamar, Ayu bertemu dengan Reni. Kamu semalam gak nginap di kos ya, Ayu? Oh iya, saya menginap di rumah teman. Menginap di rumah teman laki-laki yang antar pakai mobil tadi. Oh bukan, dia yang antar aja, jawab Ayu terpaksa berbohong. Oh, ya sudah Ren, saya mau berangkat kerja dulu. Pamit Ayu dan langsung buru-buru mengeluarkan sepeda motornya dari pagar. Ayu segera meluncur ke tempatnya bekerja. Sampai di kantor bertepatan dengan waktunya briefing. Hampir saja kamu telat Yu, bisik Mala. Kali ini Ayu tidak mendapat bagian di lantai di ruangan Pak Satria berada. Justru Mala yang dapat tugas di sana. Yu, aku dapat di ruangan Pak Satria loh, ucap Mala tersenyum senang. Wah, baguslah itu. Ayu pun segera menuju ke lantai paling atas, melakukan tugasnya seperti biasa. Ayu fokus bekerja membersihkan ruangan orang nomor 1 di gedung itu. Sore hari saat Ayu hendak pulang kerja, Rama datang ke kantor Ayu, memberikan surat panggilan sidang cerai mereka. Maaf Yu, Mas terpaksa, ucap Rama menatap Ayu lekat-lekat. Ayu mengambil surat panggilan itu dengan senyum getir. Tak masalah, aku akan mempermudah semuanya, terima kasih. Dari jauh malah memperhatikan sahabatnya itu. Dan dari parkiran mobil Satria pun melihat Ayu yang sedang berbicara dengan Rama. Jadi itu mantan suami Ayu. Semoga kamu menemukan pengganti Mas yang lebih baik, ucap Rama. Terima kasih, sahut Ayu lantas segera berlalu meninggalkan mantan suaminya itu. Ayu lalu pergi ke parkiran sepeda motor. Yuh, kamu tinggal di mana sekarang? Tanya Rama yang mengikuti Ayu sampai ke parkiran. Ayu menoleh, tidak penting aku tinggal di mana. Hubungan kita sudah usai, Mas. Sahut Ayu sebisa mungkin menahan sesak di dadanya. Rama terdiam di tempatnya berdiri. Sampai Ayu naik sepeda motor lalu pergi dari sana. Barulah Rama juga pergi. Aku harus mengikuti kemana Ayu pergi. Aku hanya ingin memastikan dia baik-baik saja. Entah kenapa aku sekarang malah sangat merindukannya. Rama membatin lantas bergegas naik sepeda motornya, mengikuti wanita yang belum lama jadi mantan istrinya itu. Walau Ayu sudah tahu akan akhir dari pernikahannya yang baru seumur jagung, namun perpisahan tetaplah sebuah luka.
Ayu hanyalah seorang wanita biasa yang akan tetap merasakan sakitnya patah hati. Ayu melajukan sepeda motornya dengan kecepatan tinggi. Air mata terus jatuh di wajahnya yang tirus. Hingga tiba-tiba ada seorang ibu-ibu yang mengendarai sepeda motornya dengan sembarangan. Hingga Ayu kesulitan menghindar. Ayu terpaksa menabraknya sepeda motornya ke arah sebuah pohon setelah sebelumnya mengerem mendadak. Untung saja rem sepeda motornya masih berfungsi dengan baik, hingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Namun Ayu hampir saja terjatuh. Aduh, keluhnya pelan. Ayu, kamu gak apa-apa kan? Rama tiba-tiba sudah berada di belakangnya. Mas Rama? Rama lalu turun dari sepeda motornya menghampiri Ayu. Yu, apa ada yang luka? Tanya Rama seraya memegang ujung celana panjang Ayu. Jangan sentuh mas, aku bukan lagi istrimu, ucap Ayu pelan namun penuh penekanan. Mendengar ucapan Ayu, sontak gerakan tangan Rama terhenti. Maaf, mas kan hanya refleks saja Yu. Pergilah mas. Yu, biar mas bantu ya. Pergi, ucap Ayu lagi. Tapi Yu, pergi mas, ucap Ayu dengan meninggikan nada suaranya. Yu, mas hanya, apa telinga Anda bermasalah? Tidakkah Anda dengar apa yang Ayu ucapkan dari tadi? Tiba-tiba Satria sudah berada samping Rama. Siapa kamu? Jangan ikut campur urusan saya dengan istri saya, ucap Rama menahan emosi. Pak Satria, istri atau mantan istri? Ucap Satria tersenyum sinis. Yu, kamu kenal laki-laki ini? Tanya Rama. Pak Satria adalah atasanku, jawab Ayu yang sudah menyalakan sepeda motor metiknya. Atasan hanya di tempat kerja, di luar itu dia hanyalah orang lain, ucap Rama sinis. Laki-laki itu tampak sekali tidak suka dengan kehadiran Satria. Setidaknya saya bukanlah mantan yang sudah tidak penting lagi, saut Satria tak kalah sinis. Jangan ikut campur urusan saya dan Ayu. Ayo saya antar ke kosan kamu, ucap Rama lalu mendekati Ayu. Tapi pak, saya tidak bisa meninggalkan sepeda motor saya. Saya masih bisa bawa sepeda motor kok, tolak Ayu halus. Tapi apa kamu tidak terluka? Saya baik-baik saja. Sok perhatian, ucap Rama menatap tajam Satria. Tak masalah daripada mantan yang sok perhatian pada hal yang paling menyakiti. Kamu, ucap Rama emosi, seraya menunjuk wajah Satria dengan jari telunjuknya. Melihat perdebatan dua laki-laki itu, Ayu langsung melajukan sepeda motornya. Saya duluan, pamit Ayu membuat dua orang laki-laki itu kaget saat sepeda motor Ayu sudah melaju. Ayu, ucap Satria. Yu, ucap Rama. Pak Satria benar-benar tidak bisa ditebak. Kadang baik dan perhatian, tapi kadang tampak tidak suka denganku. Mas Rama juga, kenapa sok perhatian denganku saat sudah bercerai? Kenapa semua orang aneh begini? Ayu sengaja tidak menghadiri sidang perceraiannya, toh keputusan tetap mereka akan bercerai. Ayu pun terus menghindari Satria beberapa hari ini. Dia ingin menjaga hatinya dan ingin tenang. Ayu, tunggu, panggil Satria saat Ayu baru saja hendak pergi ke parkiran motor. Ada apa ya pak? Kenapa kamu menghindar terus? Handphone kamu juga gak pernah aktif lagi. Apa kamu ganti nomor? Handphone memang saya simpan saja, gak penting. Mama saya beberapa kali menghubungi kamu yuk. Kenapa? Kamu sengaja gak mau dihubungi? Loh, bukannya ini yang bapak inginkan, supaya saya gak sering bertemu dengan mamanya bapak? Bukan begitu maksud saya yuk. Hanya saja kamu jangan sering menginap di rumah, itu saja. Bagaimana kalau mamanya bapak memaksa? Bagaimana cara saya menolaknya? Saya harus bagaimana sih pak? Semua yang saya lakukan salah di mata bapak. Satria mengusap wajahnya kasar. Malam ini kamu menginap dulu di rumah. Mama sedang gak enak badan. Apa? Bu Sonia sakit? Iya. Beliau minta saya ajak kamu ke rumah. Ayu menghela napasnya panjang, bimbang dalam hati wanita itu. Baiklah pak, saya akan ke rumah. Tapi saya akan pergi sendiri saja, gak perlu sama bapak. Benarkah? Tanya Satria dengan wajah senang. Namun tiba-tiba wajahnya kembali datar. Iya, insya Allah. Terima kasih yuk. Sama-sama pak, saya mau pulang dulu. Tapi kapan kamu mau ke rumah? Mungkin besok pagi-pagi sekali sebelum berangkat kerja. Kenapa gak sore ini saja? Sore ini? Pasti nanti Bos Sonia minta saya untuk menginap lagi. Bapak kan gak suka. Bukan begitu yuk. Apa Pak Satria, pikir saya gak merasakan sakit hati setiap kali Bapak marah karena saya mau diajak menginap di rumah Bapak.
Padahal saya sudah berusaha menolak, tapi mamanya Pak Satria terus memaksa. Kamu nggak mengerti juga maksud saya yuk. Saya hanya nggak ingin tetangga. Jangan bawa-bawa tetangga deh Pak. Bapak nggak suka sama saya, bilang terus terang. Jangan membuat saya bingung terus. Karena bisa baik dan ramah sama saya, tapi kadang ketus dan emosional. Saya nggak bermaksud seperti itu yuk. Ayu langsung mengambil dompet di tas kecilnya, mengambil beberapa lembar uang merah di sana karena tadi Ayu baru saja gajian. Ini saya balikin uang yang Bapak pakai untuk bayar kos saya waktu itu. Saya nggak mau hutang budi, ucap Ayu seraya mengulurkan uang itu ke tangan Satria. Satria membulatkan matanya, sepertinya Ayu memang sedang emosi. Lebih baik menjauh dulu, Satria membatin. Saya tunggu di rumah, ucap Satria lalu pergi dari hadapan Ayu. Ayu meremas uang di tangannya. Ayu juga bisa lelah menghadapi sikap orang-orang yang selalu berubah-ubah. Ayu segera pulang ke kosannya. Di jalan, Ayu membeli nasi bungkus untuk makan malamnya nanti. Sampai di kos, Ayu melempar tasnya lalu merebahkan diri di atas tempat tidur, menumpahkan kekesalan dan kesedihannya sejenak. Malam harinya ada yang mengetuk pintu kamar Ayu. Tok tok tok. Ayu, ini aku, Shirley. Shirley, kenapa ya? Gumam Ayu lalu memakai hijab dan sweaternya. Shirley, ada apa? Ada yang nyariin kamu yuk. Ada yang nyariin aku. Iya, dia ada di depan pagar. Baiklah. Ayu menutup pintu kamar kosnya lalu menoleh ke arah pagar. Ada seorang laki-laki berdiri membelakangi Ayu. Seperti Mas Rama dari belakang. Mas Rama? Rama menoleh. Yu, kamu kos di sini ya? Dari mana Mas tahu aku kos di sini? Tanya Ayu bingung. Maaf, tadi Mas mengikuti kamu sampai di sini. Untuk apa sih Mas? Kita sudah nggak ada hubungan apa-apa lagi. Kenapa sidang kemarin kamu nggak datang? Untuk apa? Toh kita tetap akan bercerai. Datang hanya buang waktuku saja. Aku lebih memilih bekerja daripada ngurusin urusan yang tidak penting itu. Itu penting yuk. Penting surat cerainya saja. Kalau sudah beres, tolong berikan pada aku biar statusku jelas dan segera bisa mengurus KTP baru. Kamu sepertinya senang banget jadi janda yuk. Jangan-jangan kamu ada hubungan dengan atasanmu itu. Iya, tentu saja aku senang jadi janda. Untuk apa punya suami seperti kamu, Mas? Ayo, kamu. Rama mengepalkan tangannya kuat. Belum resmi cerai saja kamu sudah dekat dengan laki-laki lain. Gak usah urusin urusan aku lagi, Mas. Mas saja masih punya istri, sudah direbut pelakor. Lebih baik sekarang Mas pulang deh. Nanti istri baru Mas cemburu. Bisa-bisa dikira aku yang pelakor di sini. Rama menatap Ayu tajam, lalu segera pergi dari hadapan Ayu dengan menahan kesal. Karena Rama melihat dua orang teman kos Ayu yang sedang memperhatikan tak jauh dari mereka. Rama malu jika harus marah-marah. Ayu pun segera membalik badannya hendak masuk ke kamar. Yu, itu tadi mantan suami kamu? Tanya Shirley. Iya, kami sedang proses cerai. Oh, jadi kamu sudah punya suami? Ucap Reni. Yang sabar ya Yu. Mungkin dia bukan jodoh terbaik untuk kamu. Iya, lagi pula gak masalah kok jadi janda. Yang penting kamu bahagia, ucap Shirley. Aku masuk dulu ya, pamit Ayu lalu masuk kembali ke kamarnya. Kasihan juga ya Ayu, ternyata suaminya direbut pelakor. Iya, aku pikir Ayu itu belum menikah, dia kan masih muda. Mungkin dia menikah muda, bisa jadi. Ayu sengaja bangun pagi-pagi, supaya bisa mampir ke rumah Satria terlebih dahulu sebelum berangkat kerja, pukul 5 lebih. Ayu sudah siap lalu segera meninggalkan kosnya di saat teman-teman kosnya masih di dalam kamar masing-masing. Terlebih dahulu Ayu membeli sarapan, tak lupa membeli beberapa bungkus untuk dia bawa ke rumah Satria. Sampai di rumah Satria hampir pukul 6, pintu rumah atasannya itu terbuka sedikit. Assalamualaikum, ucap Ayu sopan. Waalaikumsalam, sahut Satria cepat keluar dari rumah. Ayu, akhirnya kamu datang juga, ucap Satria terlihat senang. Saya mau menjenguk Bu Sonia. Oh iya, mari masuk, Mama ada di kamarnya. Siapa Tria? Tanya Mama Satria dari dalam kamarnya. Suara wanita itu memang terdengar lemah, ciri khas orang sakit. Ayo mah, tuh sudah dipanggil, ayo masuk. Ayo suruh masuk saja, ucap Mama Satria dari dalam kamarnya. Kamu masuk saja ke kamar Mama. Tapi saya nggak enak, nggak apa-apa kok, papa saya ada di dapur. Baiklah, Satria lalu membukakan pintu kamar orang tuanya.
Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Yu, ayo masuk. Ayu masuk lalu duduk di kursi kecil yang ada di kamar orang tua Satria. Kenapa kamu beberapa hari ini gak bisa dihubungi? Katanya mau tidur di sini lagi, tanya Bu Sonia. Maaf Bu, saya sibuk beberapa hari ini, jawab Ayu berbohong. Ibu sakit apa? Gak tahu, ini kepala ibu beberapa hari ini pusing banget, berat. Ibu sudah sarapan, ini saya bawa bubur ayam. Duh, merepotkan sekali. Enggak kok Bu, sekaligus jalan ke sini. Oh iya, saya beli 3 bungkus. 2 bungkusnya buat Pak Satria dan papanya. Kok kamu masih manggil Pak sih? Panggil Mas ya. Tapi saya sudah terbiasa memanggilnya seperti itu Bu. Pak Satria itu atasan saya. Itu kalau di kantor. Kalau di luar kantor kamu panggil Mas aja. Saya usahakan ya Bu. Tria, kesini sebentar nak, panggil Bu Sonia pada putranya. Satria muncul di depan kamar. Ini Ayu bawa 3 bungkus bubur ayam untuk sarapan kita. Kamu makan sama papa ya? Terima kasih Ayu, ucap Satria lembut. Iya, sama-sama. Satria keluar dari dalam kamar mamanya. Ayo Bu, dimakan buburnya, enak kok. Saya mau disuapin sama kamu yuk. Ayu tersenyum. Baiklah, saya suapin ya Bu, ucap Ayu lembut. Hingga tak lama Bu Sonia sudah menghabiskan bubur ayamnya. Iya, enak sekali bubur ayamnya, apalagi kamu yang suapin, ucap Ayu tersenyum. Lalu memberikan air minum pada mamanya Satria itu. Terima kasih Ayu, kamu mau ya jadi menantu ibu? Apa Bu? Tria mau kok menikah sama kamu, kalau kamunya juga mau. Semalam ibu sudah bicara bertiga sama papanya juga. Sekarang semua keputusan ada di tangan kamu. Tapi Bu, Pak Satria itu gak suka sama saya. Kata siapa? Dia memang orangnya seperti itu. Dia itu susah dekat dengan perempuan. Jadi kamu harus mendekatinya ya. Ibu suka sama kamu. Ayu tampak bingung. Bukankah kamu sedang proses cerai? Saya pikirkan lagi ya Bu. Saya gak ingin gagal kedua kalinya Bu. Saya gak mau menikah dengan laki-laki yang gak mencintai saya, ucap Ayu dengan wajah sedih. Kamu jalani saja dulu sama Tria. Ibu yakin dia pasti akan mencintai kamu dengan tulus. Ayu tersenyum kecil. Setelah selesai menyuapi Bu Sonia, Ayu hendak pamit untuk bekerja. Yu, malam ini kamu mau kan menginap di rumah? Pinta Bu Sonia dengan wajah memohon. Tapi Bu, kamu tanya deh sama Tria. Dia pasti tidak akan melarang, ucap Bu Sonia. Mana mungkin aku nanya sendiri sama laki-laki ketus itu, Ayu membatin. Iya, malam ini kamu menginap saja di sini yuk. Kita berangkat ke kantor bareng saja sekarang. Sepeda motor kamu tinggal saja di sini, ucap Satria yang tiba-tiba sudah berdiri di depan pintu kamar orang tuanya. Ayu sontak menoleh. Pasti karena Bu Sonia sakit makanya Pak Satria meminta aku menginap di sini, ucap Ayu dalam hati. Bagaimana Yu? Tanya Bu Sonia. Baiklah Bu. Bu Sonia tersenyum. Ya sudah, sana berangkat. Nanti kalian kesiangan, ucap Bu Sonia. Ayu berpamitan pada Mama Satria dan juga papanya. Mereka lalu berangkat ke kantor bersama. Terima kasih Ayu, kamu mau menginap di rumah malam ini, ucap Satria. Iya Pak, nanti pulang kerja saya antar ambil pakaian ganti kamu di kos. Terserah Bapak saja. Kalau kamu terpaksa menerima tawaran mama saya, lebih baik jangan yuk. Saya tidak enak kalau kamu terpaksa. Saya selama ini tidak pernah terpaksa, Pak. Saya mau-mau saja karena Bu Sonia itu baik. Saya merasa bersyukur kenal beliau karena selama ini saya nggak pernah merasakan perhatian dari seorang ibu. Meskipun dari ibu mertua, mantan ibu mertua. Tapi Bapak selalu bersikap ketus sama saya. Bapak terlihat sekali kalau nggak suka sama saya harus apa Pak? Serba salah. Satria mengusap wajahnya kasar. Maaf kalau sikap saya buruk selama ini. Ayu mengernyitkan dahinya. Pak Satria minta maaf. Seorang Satria minta maaf sama aku. Ayu membatin lalu tersenyum getir. Mereka kembali diam. Saat kurang lebih 100 meter dari kantor, Ayu meminta untuk turun. Pak, saya turun di sini saja deh. Nanti dilihat teman-teman bisa jadi gosip. Kamu yakin? Masih jauh loh kalau jalan. Tidak jauh kok, sekaligus olahraga. Ya sudah, kalau begitu nanti sore saya antar ke kos kamu ya, ambil pakaian ganti.
Baiklah Pak, saya tunggu di sini saja, nanti sore jangan dari kantor. Ya sudah, terserah kamu saja. Ayu lalu turun dari mobil berjalan terburu-buru menuju kantor tempatnya mencari nafkah. Saat Ayu baru saja sampai di depan kantor, mobil Satria pun baru sampai. Ternyata laki-laki itu mengiringi Ayu dari belakang. Ayu mengendikkan bahunya lalu segera berkumpul dengan teman-temannya untuk briefing. Setelah selesai briefing, kebetulan Ayu lagi yang mendapat giliran membersihkan lantai di mana ruangan Satria berada. "Yuk, biar aku saja yang bersihin lantai 4, ucap Mala. "Ya sudah nggak apa-apa, aku yang bagian kamu ya," saat Ayu. "Sip deh," ucap Mala dengan senang hati lalu segera pergi ke lantai 4. Ayu menghela nafasnya berat. Bagaimana kalau aku benar-benar menikah dengan Pak Satria? Pasti Mala akan marah denganku, Ayu membatin. "Melamun saja kerjanya masih pagi," ucap Pak Didit membuyarkan lamunan Ayu. Ayu diam saja lantas segera berlalu dari hadapan Pak Didit. Sebisa mungkin dia ingin menghindari laki-laki itu. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 pagi saat Satria masuk ke ruangannya. Ternyata Mala masih ada di sana sedang mengelap meja kerja Satria. "Pak Satria, selamat pagi," ucap Mala lembut. "Pagi," sahut Satria datar lalu menatap ke sekeliling ruangannya. "Ini sudah pukul 9 loh," ucap Satria. "Iya Pak, sedikit lagi selesai kok," sahut Mala. Satria menggelengkan kepalanya. Biasanya kalau Ayu yang membersihkan ruangannya pukul 8 lebih ruangannya sudah bersih dan Satria akan mulai bekerja tanpa ada orang lain di ruangannya. Karena semua cleaning service mulai kerjanya pukul 7. Jadi Satria rasa membersihkan ruangannya yang hanya berukuran 3x4 itu tidak membutuhkan waktu lebih dari 1 jam. "Kenapa sudah siang begini belum selesai?" tanya Satria. "Anu Pak, saya tadi bersihin ruangan lain dulu baru ke sini," jawab Mala bohong. Padahal sedari pagi dia berada di ruangan Satria. Sengaja menunggu laki-laki itu untuk masuk barulah Mala akan mulai pekerjaannya. "Lain kali bersihkan ruangan saya dulu baru ruangan yang lain." "Baik Pak," sahut Mala lalu segera membersihkan ruangan Satria. Mala dengan kesal lalu pergi ke ruangan khusus cleaning service. "Mala, kok kamu sudah di sini?" tanya Ayu saat hendak mengambil alat. "Yuh, kenapa Pak Satria galak banget sama aku ya? Padahal sama kamu dia baik banget." Kata siapa Pak Satria baik sama aku? Itu perasaanmu saja. Tapi dia sampai mencarikan kamu kos. Lah, itu cuma rasa kasihan saja tidak lebih. Memangnya Pak Satria galaknya bagaimana sih? Ya marah-marah gitu deh. Belum lagi mau pendekatan, sudah digalakin. Sabar, tuh kan Pak Satria memang sikapnya seperti itu sama karyawan lain juga. Ya juga sih, ya sudah semangatlah. Oke deh, ucap Mala akhirnya. Mereka kembali melanjutkan pekerjaan mereka. Saat pulang kerja tiba-tiba Mala menghampiri Ayu. Padahal Ayu hendak pergi ke tempat di mana dia janjian dengan Satria tadi pagi. "Yuh, bisa antar aku pulang?" tanya Mala. "Antar kamu pulang?" "Iya yuk, ayah nggak bisa jemput nih. Duh, aku nggak bawa sepeda motor lah. Lalu kamu pulang pakai apa?" "Aku mau pesan Gojek atau bisa jalan kaki saja. Toh kosanku tidak terlalu jauh dari sini." "Oh ya, sudah deh kalau gitu aku mau pesan Gojek saja," ucap Mala. "Ya sudah, hati-hati ya, aku mau jalan kaki saja." Ayu berjalan perlahan supaya Mala tidak melihatnya saat naik ke mobil Satria. "Ayo, aku duluan ya," ucap Mala sembari melambaikan tangannya. Ternyata Mala sudah naik Gojek. "Iyalah, hati-hati di jalan." Ayu mengusap dadanya perlahan. Alhamdulillah Mala sudah pulang duluan, jadi dia nggak akan tahu kalau aku pulang bareng Pak Satria. Ayu pun bergegas berjalan menuju tempat di mana dia janjian dengan Satria. Ternyata Satria sudah menunggunya. "Kok lama?" "Itu tadi aku menemani Mala nyari Gojek dulu Pak." "Oh ya sudah, kita ke kos kamu sekarang," ucap Satria lalu mulai melajukan kendaraan roda 4-nya. Sampai di kos, Ayu langsung mengambil pakaian secukupnya saja. Setelah itu ikut Satria pulang ke rumahnya. Betapa senangnya hati Bu Sonia saat Ayu datang dengan membawa tas yang berisi beberapa lembar pakaiannya. "Ayu, Ibu senang sekali akhirnya kamu mau menginap di sini," ucap Bu Sonia dengan senyum sumringah, lalu memeluk Ayu. "Ibu sudah sembuh?" tanya Ayu saat melihat Bu Sonia sedang duduk di ruang tamu saat dia dan Satria datang.
Wanita itu sedang duduk sendirian sembari menonton acara televisi. Iya, sudah enakan. Tadi Tria kirim pesan mengabari kalau kamu mau menginap di sini. Ibu rasanya senang sekali. Alhamdulillah kalau begitu, Bu. Ayo duduk dulu. Tapi aku belum mandi, Bu. Oh iya, sudah, kamu mandi saja dulu di kamar Tria ya. Ayu melirik ke arah Satria. Iya, kamu mandi saja di kamar saya. Nah, sana mandi dulu. Ayu mengangguk. Iya, kok baik banget sih Pak Satria sekarang. Pasti demi ibunya yang baru sembuh. Beruntung ya kalau punya ibu. Ayu membatin. Kok malah melamun? Ayo sana mandi. Tria, kamu itu yang lembut ngomongnya sama Ayu, ucap Bu Sonia. Habisnya disuruh mandi malah melamun. Sudah mau maghrib ini, ucap Satria kesal. Iya, saya mandi dulu, Bu. Ya sudah, kamu jangan ambil hati ucapan Tria ya. Aslinya putra ibu ini hatinya baik, ucap Bu Sonia lembut. Ayu mengangguk lalu masuk ke kamar Satria. Dasar sikapnya lembut muncul hanya sebentar. Setelah itu keluar deh sifat aslinya yang galak. Dasar bos galak, gumam Ayu. Ayu dan Satria sekeluarga baru saja selesai sholat maghrib. Ayu, malam ini kita makan malam di luar, ucap Bu Sonia. Hah? Makan malam di luar? Iya, ibu kan belum benar-benar sembuh jadi masih malas masak. Kita makan malam di luar saja. Kenapa ibu nggak bilang? Kan bisa aku yang masak. Oh jangan, nanti kamu capek pulang kerja harus masak lagi untuk kita. Lebih baik kita makan di luar saja. Tria dan papanya juga sudah setuju kok. Ayu hanya menurut saja. Mereka lalu pergi dengan mengendarai mobil Satria. Mama dan Papa Satria memaksa Ayu untuk duduk di kursi depan, padahal Ayu sudah memaksa untuk duduk di belakang saja bersama Bu Sonia. Sepanjang perjalanan, Bu Sonia banyak bercerita apa saja tentang keluarganya dan juga tentang Satria. Tria itu gak pernah pacaran loh Yu. Masa Bu? Iya, dia jarang kemana-mana. Kalau punya pacar kan pasti dia sering keluar, apalagi malam minggu, pasti di rumah saja. Oh, sudah Bu, masa ceritain aku terus dari tadi, gerutu Satria. Bu Sonia tersenyum sedangkan Ayu mengulum senyumnya karena merasa geli dengan cerita Bu Sonia tentang laki-laki yang duduk di sampingnya itu. Mereka pun tiba di restoran. Ayu segera turun dari mobil lalu berjalan beriringan dengan Bu Sonia, sedangkan Satria dan papanya berjalan di belakang. Bu Sonia memilih tempat yang nyaman untuk mereka berempat. Ayu, kok kamu di sini? Rama tiba-tiba sudah berdiri di belakang Ayu. Mas Rama? Ucap Ayu kaget. Siapa dia Yu? Dia mantan suami saya Bu. Oh jadi ini mantan suami kamu Yu? Sonia menatap Rama tajam. Yu, saya ingin bicara sebentar, ucap Rama lalu memegang pergelangan tangan Ayu membuat Ayu kaget. Bu Sonia buru-buru menarik tangan Ayu hingga terlepas dari pegangan Rama. Jangan pegang-pegang tangan calon menantu saya, ucap Bu Sonia ketus. Mendengar ucapan Bu Sonia, Ayu langsung kaget, begitu juga Satria dan papanya. Apalagi Rama matanya membulat sempurna. Calon menantu? Iya, Ayu adalah calon menantu saya. Rama menatap Ayu. Pantas saja kamu ingin cepat bercerai, ternyata kamu sudah punya calon, ucap Rama sinis. Tolong mas, kita di sini mau makan, jangan cari keributan. Ayu, kita belum selesai, ucap Rama lalu pergi meninggalkan mereka. Ma, harusnya mama gak usah bicara seperti itu, jadinya nanti Ayu yang disalahkan. Biarin aja, memangnya cuma dia yang bisa menikah lagi. Ayu juga bisa dong menikah lagi, ucap Bu Sonia. Ayu pasrah saja lalu duduk. Sebenarnya dia malu karena ada beberapa orang yang juga makan di sana. Sepertinya Mas Rama baru saja makan di sini, tapi kenapa sendirian ya? Mana istri barunya? Ayu membatin. Kamu mau pesan apa Yu? Saya samain saja sama ibu. Oh ya sudah kalau begitu. Bu Sonia menulis pesanannya dan Ayu. Satria lalu memberikan pesanan mereka pada pelayan. Ayo Yu dimakan, habiskan ya. Iya Bu. Sepulang dari restoran, Bu Sonia belum mau diajak pulang ke rumahnya. Ibu mau jalan-jalan dulu Tria. Mau jalan kemana Bu? Sudah malam ini. Kita jalan-jalan ke taman dekat sini saja. Bu Sonia berjalan seraya merangkul tangan suaminya mesra. Satria memutar bola matanya malas, apalagi dia harus berjalan beriringan dengan Ayu karena kedua orang tuanya sudah berjalan di depan mereka. Ayu hanya diam saja, tidak mungkin dia memaksa pulang dan tidak mungkin juga dia berjalan sendirian.
Sementara itu Bu Sonia dan suaminya mengobrol sepanjang jalan. Satria dan Ayu saling diam. Tak lama Bu Sonia menoleh ke belakang. Kalian berdua ini dari tadi diam-diaman terus. Tria, ajak Ayu ngobrol. Gak ada yang mau diobrolin mah. Ah, kamu itu, gerutu Bu Sonia. Hingga pukul 9 malam Satria memaksa untuk pulang. Akhirnya Bu Sonia pun mengalah. Besok aku sama Ayu mau kerja mah. Kita mau istirahat. Iya, kita pulang. Ayu tersenyum karena sebenarnya dia pun mengantuk. Sampai di rumah Ayu langsung dipersilahkan Satria untuk istirahat di kamarnya. Pak Satria nggak mau ambil apa-apa dulu dalam kamar? Enggak, saya mau langsung tidur saja di sofa. Oh ya sudah, saya masuk kamar dulu Pak. Satria mengangguk, lalu merebahkan dirinya di atas sofa. Ayu pun masuk ke kamar. Keesokan harinya seperti biasa, Ayu akan turun dari mobil Satria beberapa puluh meter dari kantor. Namun kali ini Ayu sedang tidak beruntung. Saat Ayu baru berjalan beberapa langkah, Mala yang diantar ayahnya lewat. Mala lalu turun dari motor. Ayu, kamu tadi turun dari mobilnya Pak Satria? Apa? Kamu tadi turun dari mobilnya Pak Satria? Kok bisa Ayu? Oh, itu tadi kebetulan saya. Sepeda motorku bensinnya habis. Iya, bensinnya habis, jadi aku jalan kaki dan kebetulan ketemu Pak Satria. Jadi aku diajak menumpang mobilnya. Malah menatap Ayu tajam. Baik banget ya Pak Satria nyuruh kamu numpang di mobilnya. Iya, mungkin kasihan sama aku lah. Aku jangan jalan kaki dari kos ke kantor. Kok bisa sih sepeda motor kamu kehabisan bensin? Nggak ketahuan. Ya aku nggak merhatiin, ucap Ayu. Tapi kenapa kamu berhenti di jalan, kan masih jauh? Oh itu, Pak Satria yang suruh aku turun. Pak Satria nolong kok setengah-setengah gitu. Sahut Ayu sembari menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Maaf ya Pak Satria, aku sudah menjelek-jelekan Bapak. Ayu membatin. Ya sudah deh, mau bareng aku enggak? Aku jalan kaki saja sudah deket kok, tolak Ayu. Ya sudah, aku duluan, ucap Mala lalu naik sepeda motornya. Ayu mengusap dananya, jantungnya berdetak kencang. Duh, ketahuan kan sama Mala. Untung aku bisa bohong tadi. Ayu membatin.